ada yang lapaknya sepi nih. Kira-kira kenapa ya? Paling karena jualan jambu kristal busuk, makanya lapaknya sepi. Lagian siapa suruh jualan buah busuk? Orang-orang kan jadinya pada nggak percaya lagi. Pura-pura jualan jambu kristal yang fresh, taunya ditukar sama yang udah busuk. Pantes aja lapaknya sepi. Kalau itu ngomongin saya ya, ini pasti ulah kalian kan? Makanya lapak saya jadi sepi kayak gini. Pak Jaya, jangan sembarangan ya. Orang-orang itu sekarang udah sadar kalau Pak Jaya itu emang jualan jambu kristal busuk. Jadi bukan salah saya dong. Yang penting kelihatan bagus di luar. Siapa yang bakal tahu isinya busuk? Dengan begini aku akan untung banyak. Kalau ada orang yang beli, aku tinggal oplos aja pakai jambu busuk. Oh iya, aku lupa keranjangnya belum aku tutup. Bahaya nih kalau sampai ketahuan. Nah, udah, kalau kayak gini kan nggak bakal ketahuan. Sekarang tinggal nunggu pembeli aja. Selamat pagi Pak Jaya. Ada Bu Mira. Pagi Bu. Wah, kelihatannya jambunya pada seger-seger nih Pak. Iya dong Bu, jambu kristalnya masih pada seger. Ini baru dipetik dari pohonnya langsung, jadi masih fresh Bu. Bu Mira mau beli berapa kilo? Tapi ini beneran masih seger kan Pak? Takutnya ini udah lama. Ya enggak dong Bu, saya jamin ini masih seger. Tuh, warnanya aja masih bagus. Gimana Ibu mau beli nggak? 1 kilo harganya 15.000 aja. Boleh deh Pak. Kalau gitu saya mau beli deh ya 1 kilo. Siap Bu, sebentar ya saya ambilkan. Ini Bu jambu kristalnya. Ini Pak uangnya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya duluan ya Pak Jaya. Mari. Bu Mira nggak tahu aja kalau aku udah mencampurkan jambu kristal dengan yang busuk. Aku jadi untung besar nih. Kalau kayak gini caranya aku bisa cepet kaya. Kayaknya aman nih, nggak ada yang tahu. Bau busuk apa ini? Jangan-jangan dari buah yang aku beli. Kenapa banyak banget yang busuk gini? Kok bisa ya? Perasaan tadi aku ngeliat nggak ada yang busuk. Pas nyampe rumah kenapa banyak yang busuk gini? Kalau kayak gini aku jadi rugi dong. Bu, mana jambu kristalnya? Aku pengen coba. Lihat deh Pak, masa jambu kristal yang aku beli busuk-busuk sih? Loh, kok kamu belinya malah yang busuk? Emangnya kamu nggak ngeliatin dulu itu buahnya masih bagus apa enggak? Gak ada yang beli buah busuk ya Pak. Aku tuh belinya di Pak Jaya. Aku lihat buah-buahnya juga pada segar. Gak ada yang busuk. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pas di rumah buahnya jadi busuk kayak gini. Menurutku nih ya Bu, ini tuh kecurangan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Kecurangan apa Pak? Para pedagang itu sengaja memperlihatkan buah yang masih segar. Ketika mereka memasukkan buah ke plastik, mereka menukarnya dengan buah yang busuk. Emangnya ada ya Pak yang seperti itu? Itu kan jahat banget, sama aja menipu. Banyak kok pedagang yang seperti itu. Tapi untuk kasus ini aku kurang tahu ya, benar atau tidaknya lebih baik kamu tanya aja langsung. Tapi kalau aku tanya langsung, emangnya Pak Jaya bisa ngaku? Menurut aku sih ya enggak. Ih, kamu itu ya, aku serius tahu. Lah, aku juga serius. Maling mana ada yang mau ngaku, Bu. Tapi kalau kamu bilang kayak gitu, aku yakin sih Pak Jaya pasti akan panik karena ada warga yang tahu kelakuan licik dia. Bener juga sih Pak. Besok aku akan bilang ke Pak Jaya. Enak aja dia jualan buah busuk. Yang ada aku rugi dong. Pak Jaya, jambu saya banyak yang busuk. Ini sengaja ya? Ah, nasib itu mah Bu. Namanya juga buah alam. Ada yang bagus, ada yang busuk. Tapi ini aneh Pak Jaya. Lihat, di lapak Pak Jaya semua buahnya masih segar. Itu kenapa kemarin pas saya mau pulang buahnya banyak yang busuk? Pak Jaya mencoba untuk menipu saya ya? Aku harus tenang. Jangan sampai Bu Mira tambah curiga. Bu, saya nggak pernah menjual buah busuk. Kalaupun pas pulang jambu kristal yang Ibu beli itu ada yang busuk, mungkin itu karena sinar matahari Bu. Atau mungkin emang udah terlalu matang buahnya, jadi cepet busuk. Saya nggak percaya Pak. Pak Jaya itu emang beneran jualan jambu kristal busuk kan? Udah deh Pak, ngaku aja. Bu, jangan fitnah. Saya tidak pernah menjual jambu kristal busuk. Ibu kalau nggak ada bukti, bisa loh saya laporkan Ibu. Maksud Bapak apa mau melaporkan saya? Kan Pak Jaya yang salah. Kenapa jadi saya yang dilaporkan? Harusnya kan Pak Jaya yang saya laporkan. Orang Pak Jaya yang berbuat curang kok. Tapi Bu Mira yang mau fitnah saya. Orang Bu Mira nggak ada bukti. Kalau cuma buah busuk doang itu nggak bakal jadi bukti apa-apa. Oke, saya akan buktikan. Saya akan mencari bukti bahwa Pak Jaya itu yang jual jambu kristal busuk. Lihat aja nanti Pak. Aduh, gimana ini? Kalau Bu Mira beneran cari bukti ini bisa gawat. Tapi aku harus tenang. Jangan sampai aku ketakutan. Aku harus cari cara biar aku nggak ketahuan. Ternyata yang curiga bukan cuma aku, tapi Bu Mira juga. Dengan begini aku bisa memperkuat bukti kalau Pak Jaya itu emang beneran jual jambu kristal busuk. Pak Jaya itu curang, jangan beli dari dia lagi. Saya kemarin beli di lapaknya. Kalau dilihat sih jambu kristalnya itu kayak masih seger. Pas dibawa pulang ke rumah saya malah pada busuk. Udah Bu, pokoknya jangan beli ke Pak Jaya lagi. Saya pikir cuma saya aja yang ngalamin hal itu. Ternyata Bu Mira juga. Sebenarnya nih ya Bu, saya itu sudah lama curiga sama Pak Jaya. Curiga sama Pak Jaya? Kenapa Bu Nia? Kok Bu Nia nggak pernah bilang sama saya? Kalau bilang dari awal kan, saya nggak perlu ngeluarin uang buat beli jambu kristalnya Pak Jaya.
Sebenarnya saya pengen bilang dari awal, Bu, tapi takut kalau itu cuma prasangka saya. Tapi setelah tahu kalau Bu Mira itu ngalamin hal yang sama, saya merasa sedikit senang karena saya punya bukti lebih kuat. Jadi Bu Nia itu punya rencana untuk melaporkan Pak Jaya. Iya, Bu, saya belum punya bukti. Setelah tahu Bu Mira juga ditipu, seenggaknya saya punya bukti yang lebih kuat. Pagi ibu-ibu, waduh lagi pada ngomongin apa nih? Koko Meong, pagi juga. Ini kita lagi ngomongin soal jambu kristal milik Pak Jaya. Iya nih Koko, kita itu ditipu sama Pak Jaya. Kita beli jambu kristal, pas kita pulang ke rumah jambu kristalnya pada busuk semua. Loh, ibu-ibu juga ketipu sama Pak Jaya. Waduh, saya pikir saya doang. Jadi kamu juga kena tipu. Ternyata udah banyak yang tertipu. Kita harus melakukan sesuatu nih. Kita nggak bisa tinggal diam kayak gini. Pak Jaya harus kita kasih pelajaran. Setuju Bu Nia. Gimana kalau kita bilang ke warga yang lain, jangan beli jambu kristalnya Pak Jaya. Kita bikin Pak Jaya mikir kalau yang selama ini dia lakukan itu salah. Wah, boleh tuh. Saya yakin warga lain juga pasti banyak tuh yang ditipu sama Pak Jaya. Ayo Bu, Koko Meong, kita beritahu warga. Kita pastikan kalau lapaknya Pak Jaya itu tidak ada yang beli. Iya, ayo Bu. Hari ini aku untung banyak, jualanku juga habis. Untung aja aku stok jambu kristal yang udah busuk. Jadinya semua jambu terjual habis dan aku untung besar. Aku tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang. Buktinya jualanku masih laris manis. Omongan Bu Mira itu tidak bisa dipercaya oleh orang-orang. Tidak akan ada yang bisa menghalangi jalan liciku. Ini buah apa ya? Ini kok kayak bau buah busuk ya? Iya, ini bau jambu kristal yang udah busuk. Kenapa rumahku jadi bau busuk kayak gini? Perasaan semua jambu kristalnya udah terjual habis. Kok rumahku jadi bau ya? Ini aneh. Kayaknya harus aku semprot pakai pengharum ruangan deh. Untung aja aku masih punya semprotan pengharum ruangan. Aku semprot aja pakai ini. Bau busuknya pasti akan hilang. Nah, kalau kayak gini kan jadi wangi. Loh, kok masih bau sih? Apa kurang banyak ya? Perasaan tadi aku udah nyemprotinnya banyak deh. Aku udah nyemprotin banyak, tapi masih tetap bau ya? Apa mungkin pengharum ruangan ini yang udah nggak wangi? Loh, kok jadi banyak lalat gini? Aku kan semprot pengharum ruangan biar nggak bau. Kenapa malah lalat yang datang? Pergi lalat, sana pergi. Waduh, lalatnya makin banyak. Aku harus gimana? Aku panggil tukang pengusir serangga aja deh. Sana, pergi lalat. Kenapa jadi sepi begini? Apa mereka benar-benar dengar gosip itu? Terus mereka percaya? Waduh, bisa gawat nih. Kalau lapak aku sepi terus kayak gini, bisa-bisa bangkrut. Ada yang lapaknya sepi nih. Kira-kira kenapa ya? Paling karena jualan jambu kristal busuk, makanya lapaknya sepi. Lagian siapa suruh jualan bau busuk? Orang-orang kan jadinya pada nggak percaya lagi. Pura-pura jualan jambu kristal yang fresh, taunya ditukar sama yang udah busuk. Pantes aja lapaknya sepi. Kalau itu ngomongin saya ya, ini pasti ulah kalian kan? Makanya lapak saya jadi sepi kayak gini. Pak Jaya, jangan sembarangan ya. Orang-orang itu sekarang udah sadar kalau Pak Jaya itu emang jualan jambu kristal busuk. Jadi bukan salah saya dong. Makanya Pak, kalau jualan itu yang jujur-jujur aja. Kalian itu so tau banget ya. Siapa juga yang jual jambu kristal busuk? Itu fitnah. Fitnah dari mana Pak? Dari Hong Kong. Orang jelas-jelas kok Pak Jaya itu jualan jambu kristal busuk. Saya ini korbannya. Udah salah, mengelak lagi. Masih untung ya Pak, saya nggak laporin Bapak ke polisi. Ya itu karena saya emang nggak salah. Semua itu cuma gosip. Makanya kan Bu Nia nggak bisa laporin saya ke polisi karena nggak punya bukti kan? Iya, saya emang nggak punya bukti apapun. Tapi ingat ya Pak Jaya, alam itu selalu tahu suatu saat kejahatan Pak Jaya ini akan terbongkar. Saya percaya Pak Jaya pasti akan mendapatkan balasannya. Hati-hati Pak Jaya, apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Udah Bu Nia, kita pergi aja. Gak ada gunanya kita bertengkar sama Pak Jaya. Ah, sial. Ternyata benar orang-orang udah mulai curiga sama aku. Mereka juga udah mulai nggak percaya. Makanya kenapa jadi sepi kayak gini? Pak Jainal telepon aku. Pasti dia mau ngajakin berbisnis nih. Halo Pak Jainal. Halo Pak Jaya, nanti malam Bapak bisa ke rumah saya nggak? Saya punya bisnis nih Pak. Bisa dong Pak, nanti malam saya pasti ke rumah Bapak. Oke, kalau gitu saya tunggu ya Pak. Siap Pak Jainal. Lapakku hari ini mungkin sepi, tapi nanti malam aku dapat rezeki nomplok. Diminum dulu Pak Jaya. Terima kasih Pak Jainal, saya minum ya kopinya. Langsung to the point aja ya Pak. Tadi pagi Pak Jainal bilang ada bisnis baru. Emangnya bisnis apa Pak? Pak Jaya ini emang gak suka basa-basi. Jadi gini Pak Jaya, saya pesen jambu segar untuk acara besar. Saya mau Pak Jaya menyiapkan jambu kristal yang banyak. Nanti tinggal dikirim aja ke restoran saya.
Wah, Pak Jenal tenang aja. Saya pastikan akan mengirim jambu kristal yang masih segar, asal sesuai sama kesepakatan aja, Pak. Kalau soal itu tenang aja, saya sudah menyiapkan semuanya. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Untung aja Pak Jenal pesan banyak, aku bisa untung besar nih. Dan ini kesempatan aku untuk mengirim buah busuk. Tapi kayaknya jangan terlalu banyak jambu kristal busuknya deh. Takutnya nanti ketahuan. Aku oplos aja sama yang masih segar. Ini Pak uang DP-nya, tapi ingat ya Pak, harus yang baru dipetik dari pohon. Tenang aja Pak, dijamin segar. Saya tidak akan mengecewakan Pak Jainal. Pak Jainal tahu sendiri kan kalau jambu kristal milik saya itu emang selalu segar. Iya, saya percaya. Kok aroma busuknya semakin menyengat sih? Padahal kan yang busuk udah aku taruh di paling bawah. Gak mungkin kecium kan? Orang-orang makin ngeliatin aku. Aduh, aku harus gimana? Kalau sampai Pak Jainal tahu, dia bisa marah. Bawa apa ini? Pak Jaya, kamu bawa jambu busuk semua? Tidak kok Pak, Bapak bisa lihat sendiri. Saya membawa jambu yang masih segar, tidak mungkin busuk. Tapi buktinya jambu kristal itu bau semua. Apa namanya kalau bukan busuk? Saya kan udah bilang, bawakan saya jambu kristal yang masih segar. Tapi yang kamu bawa malah jambu kristal busuk. Tidak mungkin Pak, saya tidak pernah menjual jambu kristal busuk. Oh, sudah loh, saya tidak akan pernah memesan jambu kristal di Pak Jaya lagi. Sekarang cepat gantiin uang saya. Tidak bisa seperti itu Pak, itu adalah uang DP. Jadi saya tidak bisa mengembalikannya. Jadi Pak Jaya tidak mau mengembalikan uangnya. Oke, kalau gitu saya akan melaporkan Pak Jaya ke polisi. Jangan Pak, saya mohon jangan. Baiklah, saya akan mengembalikannya, tapi tidak sekarang. Besok akan saya kembalikan. Baiklah, saya beri waktu kamu sampai besok. Kalau sampai besok Pak Jaya tidak bisa mengembalikan uang saya akan melaporkan Pak Jaya ke polisi. Apa-apaan ini? Dari mana semua jambu ini datang? Perasaan udah saya bersihkan. Kenapa masih banyak jambu kristal yang busuk? Bahkan lalat. Loh, kenapa jambunya berbunculan lagi? Tadi kan udah aku buang. Ini benar-benar aneh. Tuh lihat Bu, lapaknya Pak Jaya banyak lalat dan juga buah busuk. Itu pasti aja buat dia. Bener Bu, itu pasti aja buat dia. Selama ini kan dia sering banget jualan jambu kristal busuk. Sekarang dia sudah kena ajabnya kan? Pak Jaya sekarang sudah mendapatkan ajab. Lapak Pak Jaya banyak lalatnya. Bahkan jambu kristalnya busuk semua. Ini peringatan untuk Pak Jaya. Kamu sudah merugikan banyak orang. Ini semua pasti gara-gara kalian kan? Kalian kan yang menaruh jambu kristal busuk di lapak saya. Kok nyalahin? Kita nggak pernah melakukan sesuatu yang licik ya Pak. Seharusnya Pak Jaya itu mikir, bukannya nyalahin orang. Ini semua itu bukti kalau Pak Jaya memang berbuat curang. Saya tidak peduli. Pergi kalian. Kita juga bakal pergi kok Pak, tanpa Pak Jaya suruh. Ayo Bu Mira, kita pergi aja. Di sini bau busuk, banyak lalat juga. Nggak baik buat kesehatan. Iya, kenapa lapakku jadi kotor gini? Ini nggak mungkin azab kan? Pak, kita udah nggak tahan sama bau busuknya dari lapak Pak Jaya. Itu sangat mengganggu. Bener itu Pak, bahkan jadi banyak lalat. Para pembeli juga pada protes karena bau yang nggak sedap. Itu berakibat ke kita juga. Lapak kita jadi sepi. Bener itu Pak, gara-gara bau busuk dari lapaknya Pak Jaya, kita juga jadi kena imbasnya. Tenang ibu-ibu, saya akan mengurus semua ini. Saya pastikan bau busuk itu tidak akan mengganggu kenyamanan kita semua. Saya mau Bapak bertindak tegas. Ini benar-benar mengganggu kenyamanan kita. Iya ibu-ibu, saya pastikan akan bertindak tegas. Saya tidak akan mengizinkan Pak Jaya untuk berjualan di pasar ini lagi. Kalau gitu saya permisi dulu. Saya akan mengusir Pak Jaya. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Ini semua demi kenyamanan kita. Pak Jaya memang harus pergi dari pasar ini. Dia sudah berbuat curang dengan menjual jambu kristal busuk. Sekarang jambu kristalnya mengganggu kenyamanan. Bener itu Bu Ijo. Tiap hari kita harus mencium aroma bau busuk. Kepala saya sampai pusing. Saya sih yakin kalau ini semua adalah ajab untuk Pak Jaya. Ajab karena Pak Jaya sudah berbuat curang. Enak aja meraup keuntungan yang besar dari jualan jambu kristal busuk. Sekarang dia sudah menerima akibatnya. Kenapa lalatnya terus mengikuti sih? Jambu kristal yang aku beli masih segar. Kenapa semua tiba-tiba jadi busuk? Bahkan tiba-tiba jambu busuk terus bermunculan. Pak, bisa tidak jangan jualan jambu kristal busuk kayak gitu? Kalau mau jualan itu jambu kristal yang segar. Bener itu, kalau jambu kristal busuk kayak gitu, yang ada baunya mengganggu. Lihat, banyak lalat juga. Kalau memang masih mau jualan jambu kristal busuk, lebih baik di tempat lain aja. Ini tempat umum Pak, banyak pejalan kaki di sini, sangat mengganggu. Iya, saya minta maaf Mas, Mbak. Saya tidak tahu lagi harus jualan di mana. Dan juga saya nggak tahu kenapa banyak jambu busuk di sini. Saya berjualan jambu yang segar kok. Mana jambu segarnya Pak? Saya dari tadi hanya melihat jambu kristal busuk. Sudahlah Pak, lebih baik Bapak cepat pergi dari sini. Baunya sangat mengganggu. Cepat Bapak pergi dari sini sebelum saya panggilkan satpam keamanan. Iya, saya akan segera pergi dari sini. Terpaksa aku harus pindah lagi. Ini semua gara-gara jambu kristal busuk ini. Jambu busuknya semakin banyak.
Ini balasan atas kecuranganku. Aku seharusnya berdagang dengan jujur, tapi aku malah memilih jalan yang curang. Aku sudah banyak merugikan orang-orang. Rumahku, setiap sudutnya sudah bermunculan jambu kristal yang busuk. Baunya sungguh menyengat, padahal aku udah membersihkannya setiap hari. Tapi tetap saja jambu kristalnya selalu bermunculan lagi. Aku nggak tahu jambu kristal itu berasal dari mana. Aku benar-benar menyesal telah melakukan semua kecurangan. Seharusnya aku bisa berdagang dengan jujur. Benar yang dikatakan oleh orang-orang. Semua ini memang azab untuk aku. Sekarang aku ikhlas. Aku menerima semua azab ini. Untuk kalian semua yang ingin berdagang buah atau berdagang apapun, jangan pernah berbuat curang. Semua itu tidak ada gunanya. Mungkin awalnya kalian akan mendapatkan keuntungan yang besar, tapi kalian juga harus ingat bahwa azab itu nyata adanya. Sebelum semuanya terlambat, berakhir seperti saya, sebaiknya kalian bertaubat.